Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, ada 5 tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang subscribe semoga masuk surga tanpa hisab. Di bumi ini terdapat banyak tempat yang jarang atau bahkan belum pernah sama sekali dipijak dan dijangkau oleh manusia. Hal ini tentu bisa kita terima dengan akal dan logika, karena bumi yang kita tempati saat ini memiliki luas 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Dari itu semua, berdasarkan data yang diambil menggunakan satelit mengatakan bahwa jumlah daratan yang telah dijangkau oleh manusia hanya sekitar 900.000 kilometer persegi. Lalu bagaimana dengan lautan? Tentu masih banyak bagian bumi ini yang belum terjamah oleh manusia. Mengenai 5 tempat misterius yang terdapat di dalam Al-Quran, berikut kami rangkum dan kutipkan dari berbagai sumber. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapapun yang dapat meminum air itu, maka ia akan hidup abadi sampai hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran, telaga ini disebut berada di tempat terbit matahari, yang berarti tempat tersebut berada di sebelah timur. Meskipun demikian, hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan dari Nabi Khidir alaihi salam dan Raja Dzulkarnain sempat mencari tempat tersebut hingga 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat itu gelap, tetapi tidak gelap seperti pada malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut. Yang kedua yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri yang disebut tembok dari besi raksasa oleh Raja Dzulkarnain tak lepas dari beringasnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, yaitu kaum perusak di muka bumi. Disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara 2 buah gunung. Ya'juj dan Ma'juj juga merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam. Keberadaan tembok besi yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain hingga kini juga masih menjadi misteri. Namun tidak sedikit yang mempercayai bahwa lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di antara Samarkand dan India. Ini sama yang diungkapkan oleh Abdul Yusuf Ali dalam tafsir, yaitu distrik Hisar, Uzbekistan 240 km di sebelah tenggara Bukhara, yang terdapat celah sempit di antara gunung-gunung. Yang ketiga yaitu Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi ini. Ia akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Muslim, bahwa suatu lokasi yang diketahui sebagai lokasi Dajjal bermula dari cerita Tamim Ad-Dari. Ia beserta rombongan tersesat di suatu pulau, yang mana di pulau tersebut terdapat binatang yang berbulu tebal dan seorang pria yang dibelenggu. Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa lokasi pulau tersebut berada di Laut Yaman. Terkait keterangan tersebut, beredar kabar bahwa keterangan yang diberikan oleh Tamim Ad-Dari mengenai pulau tersebut adalah Pulau Sokotra yang berlokasi di Laut Yaman. Diceritakan bahwa di dalam Pulau Sokotra itu banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain serta jarang dijangkau manusia. Yang keempat yaitu Gunung Kab. Diceritakan ketika Rasulullah pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat sebuah gunung dan terdapat pemandangan yang sangat indah. sehingga membuat Rasulullah terpesona karena pemandangan tersebut.
Akhirnya Rasulullah mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Kab diabadikan dalam sebuah surah, yaitu surah Kab. Namun sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui di manakah lokasi Gunung Kab tersebut. Ada yang mengatakan letak Gunung Kab berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Kab berada di daerah Yaman. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa letaknya berada di sebuah daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima yaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan ilmu dan teknologi maju yang ada di zaman itu. Istana Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, surah An-Naml ayat 44, serta kisah-kisah yang tertulis di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggal Nabi Sulaiman, istana itu pun hancur. Namun hancurnya istana itu bukan dikarenakan runtuh karena usia, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4-7. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock. Itulah 5 tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Nantikan video-video selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.